Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Kalian sudah belajar tentang membuat atau menggambar diagram batang di pembelajaran sebelumnya. Kali ini kalian akan belajar materi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang perhatikan contoh yang ada di sini. Di sini ada data banyak siswa di SD Merah Putih. Dan di sini sudah ada bentuknya diagram batang, di mana di sini ada kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Dan yang tegak lurus di sini yang vertikal ada banyaknya siswa. Nah, bisa dilihat dari kelas 1, kita bisa melihat bahwa jumlah siswa kelas 1 adalah 40. Nah, bagaimana sih kita dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram batang? Nah, ketika sudah ada diagram batang ini, kita bisa melihatnya dengan jelas bagaimana data yang ditampilkan. Nah, dari diagram batang di samping, kita dapat mengetahui bahwa banyak siswa kelas 1 adalah, di sini kelas 1 adalah 40. Lalu, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 3. Di sini yang paling tinggi, yaitu sebanyak berapa? Ya, lurusannya adalah 50. Selanjutnya, kelas 2, 5, dan 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak. Nah, di sini dilihat kelas 2, 5, dan 6. Nah, kalau seperti ini, di sini tidak ada angka banyak siswanya. Kalau di tengah-tengah ini berarti jumlahnya adalah 45. Ya, setengahnya dari angka 40 dan 50, di tengah-tengahnya adalah 45. Jadi banyak siswa kelas 2, 5, dan 6 adalah 45 orang. Selanjutnya, selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak. Kita lihat dari gambar diagram batang di sini. Yang paling sedikit ada kelas 1 dan kelas 4 di mana jumlahnya adalah 40 siswa. Dan paling banyak adalah kelas 3 di mana jumlahnya adalah 30 siswa. Nah, kalau mencari selisih, kalian itu tinggal mencari jumlah yang paling banyak dikurangi jumlah yang paling sedikit. Berarti di sini jumlah yang paling banyak adalah 50 dikurangi jumlah yang paling sedikit adalah 40, yaitu 10 orang. Jadi selisihnya adalah 10 orang. Selanjutnya, jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih. Nah, jadi kalian tinggal menjumlahkan dari kelas 1 sampai kelas 6 banyaknya siswa. Dari kelas 1 ada 40. Ditambah kelas 2 45, kelas 3 50, kelas 4 40, kelas 5 ada 45 dan kelas 6 ada 45. Nah, dijumlahkan, kalian bisa mencoba dengan penjumlahan bersusun seperti itu ya. Setelah itu ketika sudah dijumlah, maka ketemu hasilnya yaitu 265 orang. Jadi seluruh siswa SD Merah Putih dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 265 orang. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu Silmi yakin kalian bisa memahami penjelasan singkat dari Bu Silmi ya tentang menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Yang terpenting adalah ketika menafsirkan data dalam bentuk diagram batang ini, kalian harus lebih teliti melihat nilai-nilai yang tertera di diagram batang. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami, Bu Silmi akan berikan 3 soal. Nah, perhatikan soal pertama. Akan Bu Silmi jelaskan secara singkat. Yang pertama di sini ada diagram batang di mana ada jenis buah dan banyak penjualannya. Nah, di sini kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaannya dan dikerjakan secara cermat seperti itu, ya. Di sini contohnya, buah apa yang penjualannya paling banyak, berapa kilo banyaknya. Nah, yang paling banyak apa? Bisa dilihat dari tinggi diagram batang. Yang paling tinggi itu apa? Berarti itu yang paling banyak. Lalu soal yang kedua di sini ada banyak pengunjung. Banyak pengunjung taman bermain selama seminggu. Nah, kalian juga bisa dipahami. Nah, di sini di hari Sabtu ini ternyata masih
masih kosong ya di sini. Jadi ini masih dipertanyakan di situ. Nah, jadi nomor 1 itu berkaitan dengan ini hari Sabtu yang masih kosong. Jika jumlah seluruh pengunjung selama seminggu adalah 1000 orang, tentukan banyak pengunjung pada hari Sabtu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah pengunjung dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu kalian jumlahkan terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu jawabannya, baru nanti 1000 orang ini dikurangi jumlah seluruh tadi yang kalian sudah jumlahkan, seperti itu. Baru nanti kalian akan menemukan jumlah pengunjung di hari Sabtu. Soal ketiga, di sini ada diagram batang tentang banyaknya persediaan alat tulis di koperasi sekolah, seperti itu. Nah, dilihat nomor 3 ya, Bu Sumi contohkan. Alat tulis apa saja yang banyak persediaannya kurang dari 80? Nah, di sini kan sudah ada dari masing-masing alat tulisnya ya. Nah, yang kurang itu apa? Berarti ini 80. Nah, yang kurang itu berarti yang tidak mencapai angka 80, berarti alat tulis apa saja. Nah, kalian catat di situ. Apakah penggaris, apakah penghapus, seperti itu. Jadi, ketika mengerjakan diagram batang, kalian harus teliti melihat angka yang tersedia di sumbu tegak lurus ini. Ya. Cukup sekian penjelasan singkat hari ini. Bu Sumi yakin kalian bisa mengerjakan tugas hari ini. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.